Masih berkaitan dengan masalah zuhud. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi. Ini ada 3 ciri yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah. At-taqi, al-ghani, al-khafi. At-taqi bertakwa, al-ghani itu mencukupkan dirinya, tidak membutuhkan orang lain. Al-khafi adalah orang yang tersembunyi, tidak menampakkan dirinya. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Laisa sya'nu an tuhib walakin asy-sya'nu an tuhab." Perkaranya bukanlah kau mencintai, tapi bagaimana kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Yang penting bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana yang buat kita bisa dicintai oleh Allah, 3 sifat. At-taqi al-ghani al-khafi. Seorang yang bertakwa, yang kaya, tidak butuhkan orang lain. Yang ketiga al-khafi, yaitu seorang yang sering tidak menampakkan dirinya, ya, tidak pamer-pamer, tidak ingin tampil, ya. Adapun yang bertakwa, yaitu orang yang ya senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik tatkala bersendirian maupun di hadapan banyak orang. Sebagaimana nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun engkau berada. Kita bertakwa kepada Allah tatkala kita di Indonesia, kita bertakwa kepada Allah tatkala kita di luar Indonesia. Kita bertakwa kepada Allah tatkala di luar rumah, di depan banyak orang, kita bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Ya, kita bertakwa kepada Allah di siang hari, kita bertakwa kepada Allah di malam hari. Itu namanya takwa. Kapan saja kita berusaha bertakwa kepada Allah. Hamba seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghani, seorang yang mencukupkan diri. Sebagaimana sabda Nabi, "Wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang suka minta-minta tercela. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa 'ala wajhi muz'atul lahmin." Senantiasa seorang minta dan minta sedikit minta sama orang, sedikit minta sama orang, minta tolong. Dia tidak punya malu. Bukannya kalau kita minta tolong sama orang kita merendahkan diri kita? Harusnya manusia punya malu, punya harga diri. Masa dia minta-minta terus? Tapi orang ini sudah membuang dia tabir rasa malunya, dia buang. Dia tidak punya malu, minta sana, minta sini, datang sana, minta sana, minta sini, ya, tanpa ada perkara yang darurat. Ya, senantiasa minta dan sedikit minta tolong. Kata Nabi, sampai dia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya tidak ada daging sama sekali, wajah tengkorak. Kenapa? Karena rasa malu yang ada di wajahnya sudah dia buang waktu di dunia. Ya. Kalau orang Jawa bilang rai gedek. Ya. Kalau orang ini bilang buka tembok, ya. Tidak punya malu. Ya. Orang Bugis bilang apa? Nggak tahu, ya. Saya juga tidak tahu. Jadi intinya begitu, ya. Sebaliknya orang yang tidak suka minta-minta kepada orang lain, itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah membaiat para sahabat. Kata Nabi, "La tas'aluna an-nasa syai'an." Jangan kalian minta kepada orang lain sedikit pun. Berusaha tidak minta tolong sama orang lain. Kalau kau berusaha tidak butuh kepada orang lain, Allah akan jadikan kau demikian. Sampai sahabat ada dia lagi naik onta, kemudian pecutnya jatuh, semetinya jatuh, dia tidak suruh orang tolong ambilkan, dia turun sendiri ngambil sendiri. Ya. Ini para sahabat, ya. Mereka melatih diri untuk tidak meminta tolong sama orang lain sama sekali, ya. Karena kalau kita minta tolong sama orang, akhirnya kita punya hutang budi sama dia. Kalau sudah punya hutang budi sama dia, akhirnya kita rendah di hadapan dia. Semakin kita rendah di hadapan makhluk, kita semakin rendah juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak butuh kepada makhluk, kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah mencintai hamba yang seperti ini, yang tidak suka-suka sedikit-sedikit minta tolong sama orang. Bukannya tidak boleh minta tolong, boleh sesekali. Dibolehkan dalam syariat. Tapi bukan kebiasaan sedikit-sedikit minta tolong, sedikit minta tolong, ya. Ya, sedikit minta ini, minta ini, ya ini. Kadang-kadang enggak punya malu. Ya. Ikut kajian rame-rame, terus bungkus-bungkus sendiri makanan. Kalau diizinkan sama pemilik rumahnya, silakan bungkus Bu, itu enggak apa-apa. Tapi saya bungkus ya. Enggak apa-apa juga sih kalau dia tahu majikannya baik, ya, temannya baik. Tapi jangan kebiasaan seperti itu.
Nanti yang pemilik rumah bilang, "Enggak apa-apa, enggak apa." Tapi dia ngomong di belakang, "Itu orang enggak punya malu." Nah, disuruh bungkus sendiri. Disuruh bungkus banyak sekali bungkusnya. Jadi bawakan persiapan dari rumah. Jadi mau saya biasakan diri kita jangan butuh sama orang, biasakan ya. Kita punya harga diri. Ya kalau kawan dekat gak ada masalah, kita gak ada jarak. Tapi kadang orang gak begitu kita kenal, gak begitu dekat, kemudian kita sok dekat, kemudian kita minta ya, bikin malu ya. Jangan ya. Kapan orang sudah tahu kita butuh sama dia akan rendahkan kita. Jangan ustaz saja demikian. Saya tidak bicara tentang orang awam. Ustaz saja yang orang hormat sama ustaz tersebut. Tapi kalau orang itu sudah merasa ustaz ini minta sedikit minta, akan ditinggalkan, akan direndahkan oleh orang tersebut. Apalagi orang-orang biasa.